Saya akan mengutip surat Ali Imran juz yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, ucapkanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu ingin mencintai Allah. Begitu Allah mengungkapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk disampaikan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah tuntunanku, ya, pasti yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni bagimu segala dosa yang telah kamu perbuat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diteruskan dalam ayat yang ke-32, Qul atiullaha war rasula, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang kafir. Sehubungan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat, dan setiap orang pasti memiliki niat atas setiap amalnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, karena Allah dengan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya mendapatkan seperti apa yang dia upayakan. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tetapi siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang dia cari, awim ro'atin, atau wanita yankihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dituju itu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari Muslim menyepakati kesahihan hadis ini. Jadi hadis itu dikatakan sahih kalau dia memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, adalah turwat, ittisalus sanad, sanadnya bersambung, adalah turwat, rawi-rawinya memiliki integritas kalau bahasa ini. Jadi hubungannya dengan moral yang terjaga. Integritas itu moral yang terjaga. Jadi sebenarnya untuk menjadi pegawai negeri sipil hari ini atau aparatur sipil negara itu harus memiliki syarat mutlak ini, integritas, morality. Nah, kalau moralnya rusak, maka yang terjadi adalah kerusakan bagi negara ini, banyak korupsi macam-macam gitu ya. Itu integritas. Yang ketiga adalah dhabtur ruwat. Nih, otaknya harus, kalau bahasa beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu istilahnya, hatinya hati Mekah, itu maksudnya integritasnya itu dikawal oleh Quran dan Sunnah. Otaknya otak Jerman. Wah, Jerman ini banyak menemukan terobosan, atau Jepang lah ya, inovasi-inovasi baru teknologi. Maksudnya begini, kemampuan ingatannya tinggi, itu aja maksudnya ya. Ingatan lebih kepada kekuatan ingatan. Yang ketiga. Yang keempat adalah ada musyudud, tidak janggal hadis tersebut. Adamul ilah yang kelima, tidak ada penyakit. Tapi kita tidak membahas ilmu hadis ya, saya jadi ingin menerusin ilmu hadis ini. Memasuki hikmah yang ke-10 adalah al-a'malu suwarun qaimatun
wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi amalan-amalan itu adalah gambaran yang terlihat. Suwarun itu arti jamak dari surah. Qaimatun itu tegak. Kenapa qaimatun? Karena dia mengikuti isim sebelumnya. Isim jamak dari surah itu adalah suwarun. Jadi amal itu adalah seperti sesuatu yang terlihat, gambaran tentang sesuatu yang qaimah, terlihat. Jadi kalau kita sholat, orang bisa melihat kita sholat, dan kita juga bisa melihat orang itu sholat ketika dia sholat dan ketika kita tidak sholat. Mau maksudnya begitu. Wa arwahuha, dan ruh-ruh dari amal itu wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya keikhlasan di dalam amal-amal itu tadi. Fiha itu kembali kepada al-a'malu suwarun qaimah. Jadi penjelasannya adalah amal tanpa ruh, amal tanpa ikhlas gitu ya, seperti jasad tanpa ruh. Apa ya namanya, jasad tanpa ruh? Ada jasadnya, nggak ada nyawanya, bangkai. Nah, itu begitu ya. Sholat kita, puasa, zakat, sedekah, zikir adalah tampilan luar, suwarun qaimah, tampilan yang bisa dilihat oleh orang ya. Tetapi tampilan yang bisa dilihat oleh orang, kalau tidak ada isi yang dinamakan sebagai ruh, arwahuha, arwahu a'mali suwaril qaimatin, nah gitu ya. Jadi kalau amal tersebut tidak ada ruhnya, tidak ditanamkan kepada sebuah sholat itu keikhlasan di dalam menjalaninya, maka itu seperti raga tanpa nyawa gitu ya. Meskipun sekali lagi ketika kita sholat mikir macam-macam itu, dengan rahman rahimnya Allah, sholat itu tetap dianggap sah dan diterima ketika memenuhi syarat dan rukun. Meskipun kualitas daripada sholat itu masing-masing kita tidak sama. Ada yang takbir Allahu Akbar seperti yang pernah saya contohkan. Seharusnya ketika kita takbir Allahu Akbar, perasaan kita itu Allah ada di depan kita dan mengawasi kita meskipun kita tidak melihatnya. Jadi kita sedang berkomunikasi. Jadi alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah sholat, zikir, itu alat komunikasi kita. Jadi bayangkan kalau antum ngomong sama bupati, kemarin ketemu bupati ya, tapi ngomongnya itu nggak ngelihat ke bupatinya. Saya ngomong sama Pak Budi, tapi saya nggak ngelihat. Tentu saja perasaan Pak Budi kurang nyaman, tidak menghormati Pak Budi, kok ngomong malah melengos rono ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mulia daripada permisalan ini. Ini untuk mengantarkan ke paham saja. Kalau sama manusia aja seperti itu, tentu kepada Allah kita Allahu Akbar, itu betul-betul kita itu di depan saya ini ada Allah. Maksudnya nggak usah ngomong begini gitu loh ya, tapi perasaan kita itu Allah itu hadir menyaksikan kita. Bukan kita mikirin barang hilang, bukan mikirin utang, bukan mikirin oh yo lali aku punya janji karo Pak Kaut iki piye iki kok ditakoni terus ngomongnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi pikirannya kemana-mana. Sholatnya tetap sah ya, tapi nilai sholat di hadapan Allah
sesuai dengan kemampuan dia berjuang untuk bisa menghadirkan Allah di dalam dirinya apa tidak, gitu loh maksudnya, gitu ya Pak ya.